kucuk kucuk. Ucuk ucuk ucuk. Udah mulai belum ya? Udah mulai belum ya? Ucuk ucuk aja jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat El Fajar semua? Masih puasa kan? Ya, sesuai janji kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana cara membuat rumah Al-Quran. Hari ini Ustazah akan menjelaskan dan sharing pengalaman kita menggunakan kurikulum apa. Oke, awal berdirinya rumah Quran kita pakai kurikulumnya tuh metode Iqra. Jadi membaca, kemudian disimak. Menghafalnya cuma satu hari satu ayat. Siapa yang mengajarkan? Gurunya. Jadi misalkan Ammayatasa'alun, udah satu hari itu ditalkin sama ustazahnya Ammayatasa'alun gitu. Ustazahnya yang mentalkinkan atau yang membacakan, anak meniru. Oke, di tahun kedua kita coba lagi metode Al-Barqi ya, masih kita gunakan saat ini. Metode Al-Barqi itu kan metode cara membacanya. Untuk tahsinnya anak-anak. Nah, kalau untuk tahfiznya kita menggunakan gerakan jari. Jadi misalkan Ammayatasa'alun anin naba'il azim gitu. Jadi itu juga kita pakai. Kemudian di tahun ketiga dan tahun keempat ini kita menggunakan metode tabarok. Dari kesekian metode semuanya ada plus minus menurut Ana. Pakai aja karena sebenarnya niatnya bagus dan menyesuaikan dengan kondisi anak. Akan tetapi pada vlog kali ini Ustazah akan menjelaskan yang kita pakai sekarang, yaitu metode tabarok. Apa itu metode tabarok? Metode tabarok itu ditemukan oleh Syekh Kamil Al-Labudi yang telah dipraktekkannya kepada 3 orang anaknya. Laki-laki, perempuan. Sampai ketika kita ikut pelatihan, beliau tuh ingin mengatakan bahwa yang bisa ngafal Al-Quran itu bukan laki-laki aja gitu, untuk anak pertamanya ya. Kemudian dan ada orang yang bilang bahwa ya wajar lah, mungkin anaknya spesial, maksudnya tuh sangat pintar, karena dia bisa menghafal Al-Quran sampai pada usia 3,5 tahun hafal 30 juz. Tapi beliau ingin mematahkan stigma bahwa anak kecil itu cuman anak kecil yang terpilih yang bisa menghafal Al-Quran menurut beliau ya. Akhirnya beliau praktekkan lagi kepada anaknya yang kedua yang bernama Yazid. Jadi tabarok itu nama anak beliau yang pertama, yang kedua Yazid namanya, dan ternyata berhasil juga pada usia 3 tahun 7 bulan hafal 30 juz juga gitu. Kemudian ada orang lagi ngomong bahwa yang pintar itu ya cuma laki-laki, karena laki-laki itu maksudnya imam lah ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lebih pintar gitu-gitu. Ternyata beliau ingin mematahkan stigma ini lagi dan diajarkan metode ini kepada anaknya yang ketiga, yaitu perempuan yang bernama Zina, dan ternyata berhasil lagi gitu. Nah, setelah berhasil ini orang-orang kan pada tanya, kok anak sekecil ini bisa gitu menghafal. Beliau menceritakan, saya mentakilnya pada jam ini, lebih tepatnya teman-teman boleh beli buku yang dikarang oleh Ustazah Ida dan Ustadz Fatin. Begini fotonya, harganya berapa ya kalau nggak salah, coba hubungin aja Ustazah Ida ya. Kalau kemarin kita jual karena kena ongkir 75 kalau nggak salah. Nah, di buku ini juga dijelaskan apa itu metode tabarok. Ustazah ingin menjelaskan kalau di sini tuh perasaan kita ya setelah menggunakan metode tabarok ini ya. Jadi anak-anak itu dalam ruangan 3 jam, range usianya tuh kita buat 3 tahun sampai 5 tahun. Idealnya kan sesuai ya 3 tahun semua gitu ya. Pertama-pertama sih pakai metode ini, ustazahnya tuh ditarik jilbabnya, didudukin, ada yang nangis. Bayangkan teman-teman, umur 3 tahun kita ajarin metode ini gitu. Kalau tidak karena kesabaran orang tua dan kesabaran guru, kayaknya nggak berhasil ya. Cuman kita selalu mengatakan kepada orang tua, ibu ikhlaskanlah anaknya belajar, nanti semua anak kecil kayak gitu juga bisa, apa sih ya, namanya anak kecil lah ya, 3 tahun ditinggal, menurut dia masih orang asing, ya pasti nangis lah. Nanti 1 minggu biasanya nggak lagi, dan berkat kesabaran orang tua yang sudah itu 1 minggu pertama dan 2 minggu
sampai 2 minggu lah, biasanya udah lengket tuh sama ama-amahnya, sama ustazah-ustazahnya. Itu untuk usia 3 tahun ternyata berhasil ya. Walaupun targetnya 4 tahun, kebanyakan dari kita berhasilnya tuh di 6 bulan, 4 tahun, 4 bulan periodenya, 6 bulan. Setelah kita evaluasi nanti ada orang tua yang tidak murojaah atau kami sebagai pengelola juga loss gitu. Jadi untuk saat ini masih terus menggunakan metode tabarok. Nah, ustazah ikut pelatihan kemarin di Tangerang selama 3 hari lah ya, 3 hari pihak Tangerang. Nanti kalau ada pengumuman bisa Anda masukkan di Facebook. Biasanya idealnya semua yang mengajar itu harus ikut pelatihan, ikut pelatihan tabarok itu, karena nanti dapat panduan atau silabus, durasinya berapa jam gitu, diajarkan apa aja, materi pertama, materi kedua. Enaknya metode ini dia itu sudah terstruktur. 4 bulan itu kita harus ngapain aja. Hari pertama sampai hari ketiga misalnya, dia itu cuma mendengarkan aja, dan kita mengevaluasi anaknya itu tipe apa, audio, kinestetik. Jadi kita dengerin aja gitu, dan cerita-cerita ustazah-ustazah yang sudah lebih dulu menggunakan metode tabarok. Ada yang misalkan jin gitu ya, anak itu cengok sama diem gitu dalam ruangan, dan itu terjadi di rumah Quran Al-Fajr. Ada anak duduk gitu, terus yang lainnya tuh ribut atau dia bergerak gitu, yang lain tuh enggak loh, yang satu itu enggak, duduk aja, dia diem gitu. Kita kan kenapa nih, tiba-tiba dia langsung gerak silat sak gitu. Terus kita panggil orang tuanya, Bunda, adik tuh dalam kelas seperti ini, kita jelaskan. Nggak tahu apa 3 hari, apa karena mendengar ayat Al-Quran ini dia kayak, bukan kesurupan sih, kita nggak bilang kesurupan. Oh sama. Dah? Oke, jadi ternyata itu Al-Quran itu kayak jadi obat gitu. Di bundanya tuh mengaku kakeknya kalau nggak salah tuh kayak ada nanem kayak keris dimandikan, terus ada sesuatu yang ditempel di belakang pintu, tapi tulisannya kayak kursi ustazah katanya gitu. Nah, jadi dari situ kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu kan syifa ya, dan metode terutama terkhusus untuk metode tabarok ini cocok ternyata untuk anak. Lama-lama anteng gitu anaknya tuh, dan dia mau belajar, dan ternyata yang didengarkan setiap harinya itu nempel di otaknya. Awalnya sih kita ragu, tapi ternyata setelah menjalannya 1,5 tahun itu udah lumayan bagus dan berhasil menurut Ana ya. Jadi sampai saat ini Rumah Quran Al-Fajr masih menggunakan metode tabarok. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Adik Naya sudah menemani Umi share tentang kurikulum Rumah Quran Al-Fajr. Besok kita akan bercerita tentang metode utrujah ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.